Sebelum ke video tutorial, kita perlu tahu apa itu spill kit. Spill kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menangani tumpahan atau kebocoran cairan infeksius dan bahan berbahaya dan beracun. Spill kit dapat digunakan untuk menangani tumpahan darah, dahak, urin, dan lainnya. Berikut adalah isi di dalam spill kit ya. Masker, sarung tangan, apron, pelindung mata, botol limbah B3, senter, pinset, dispo 20 cc, double tip, plastik infeksius, spidol, kertas karton, tali pengikat, buku laporan kejadian, sapu dan ekrak kecil, underpad, absorben ban, botol spray klorin, dan cairan pembersih lantai. Jika ada tumpahan darah, segera ambil peralatan spill kit. Pasang tanda peringatan, kemudian cuci tangan dengan 6 langkah secara tepat. Mulai gunakan alat pelindung diri, mulai dari apron, masker, pelindung mata, sarung tangan. Siapkan 2 buah plastik infeksius berwarna kuning. Serap darah atau cairan tubuh dengan underpad, kemudian buang ke plastik kuning yang pertama. Semprot area tumpahan dengan larutan klorin, kemudian serap dengan underpad. Buang ke plastik kuning yang pertama. Semprot dengan cairan pembersih lantai, lalu bersihkan dengan underpad, masukkan ke dalam plastik yang pertama. Kemudian letakkan pinset pada plastik yang kedua. Setelah semua area bersih, lepaskanlah semua APD. Buang sarung tangan dan masker dan juga apron ke plastik kuning yang pertama, lalu ikat dengan kuat. Letakkan pelindung mata ke plastik kuning yang kedua untuk dilakukan pembersihan dan desinfeksi. Kemudian merapikan semua peralatan. Buang kantong plastik yang pertama ke sampah infeksius dan plastik kedua di ruang spool hook. Kembalikan peralatan spill kit ke tempat semula. Setelah semua prosedur selesai, lakukan cuci tangan dengan 6 langkah secara tepat. Prosedur tumpahan bahan kimia padat. Ketika ada tumpahan bahan kimia padat, segera cari dan lihat MSDS. Ambil spill kit, pasang tanda peringatan, kemudian cuci tangan dengan 6 langkah secara tepat. Gunakan APD. Siapkan 2 plastik infeksius dan 1 plastik coklat. Sapu tumpahan, masukkan ke dalam kantong plastik pertama. Semprot area tumpahan dengan klorin, kemudian serap dengan underpad. Bersihkan hingga kering, lalu buang ke dalam plastik pertama. Semprot area tumpahan dengan cairan pembersih lantai, serap dengan underpad hingga klorin terangkat dan bersih. Buang ke dalam plastik pertama. Letakkan pinset di plastik yang ketiga. Ikat kantong plastik yang pertama dan beri label bahan yang tertumpah. Masukkan plastik pertama ke dalam kantong plastik yang kedua. Lepas APD, buang sarung tangan, masker, dan apron yang telah dipakai ke plastik yang kedua dan pelindung mata ke plastik nomor 3.
kemudian ikat kuat. Bereskan peralatan, buang plastik kedua ke dalam sampah infeksius, kemudian plastik ketiga ke dalam spool hook. Kemudian cuci tangan 6 langkah dengan tepat. Lakukan pencatatan pada buku laporan, kirim laporan ke unit Kesling. Prosedur tumpahan bahan kimia cair. Bila terjadi tumpahan bahan kimia cair, segera cari dan lihat MSDS. Ambil spill kit, kemudian pasang tanda peringatan, kemudian cuci tangan dengan 6 langkah secara tepat. Gunakan alat pelindung diri, kemudian siapkan 2 plastik infeksius berwarna kuning dan 1 plastik berwarna coklat. Pasang absorben ban agar tumpahan tidak meluas. Jika ada pecahan kaca, segera ambil menggunakan pinset dan buang ke dalam botol limbah B3. Serap tumpahan dengan underpad, lalu masukkan ke dalam plastik yang pertama. Semprot area tumpahan dengan klorin, serap dengan underpad, kemudian bersihkan hingga kering. Buang ke dalam plastik pertama. Semprot area tumpahan dengan cairan pembersih lantai, serap dengan underpad hingga klorin terangkat dan bersih. Buang ke plastik yang pertama. Masukkan pinset ke dalam plastik yang ketiga. Buang absorben ban ke dalam plastik yang pertama. Ikat plastik yang pertama dan beri label sesuai dengan bahan tumpahan. Masukkan plastik pertama ke dalam plastik yang kedua. Lepas APD, buang sarung tangan, masker, dan apron yang telah dipakai ke plastik yang kedua. Kemudian ikat dengan kuat. Segera buang plastik yang kedua ke dalam sampah infeksius. Kemudian plastik yang ketiga diletakkan di dalam spool hook untuk dilakukan pembersihan dan desinfeksi. Kemudian cuci tangan dengan 6 langkah. Lakukan pencatatan pada buku laporan, kemudian kirim laporan ke unit Kesling.